Bismillahirrahmanirrahim. Manusia pertama, Adam alaihissalam. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Tidak ada manusia selain Nabi Adam pada saat itu. Istrinya pun Hawa diciptakan setelah beliau diciptakan. Dan Allah sebelum menciptakannya sudah mengatakan kepada para malaikat. Allah ceritakan surah Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan ciptakan makhluk manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah ini teman-teman adalah pemimpin. Jadi manusia ini, kita kalau di dunia ini dimanapun kita datang, semua selain manusia pindah. Hewan-hewannya, jinnya, semua pergi. Kalau tahu ada manusia datang ke situ, mereka cium baunya manusia, ini tahu manusia pergi. Manusia memang khalifah diciptakan untuk memimpin di muka bumi ini. Kalau di muka bumi ini banyak makhluknya Allah untuk memimpin. Sebelum manusia sudah ada jin, sudah turun temurun di muka bumi ini sebelum kita. Dan di kalangan jin ini ada satu bernama iblis. Iblis ini teman-teman adalah salah satu dari jin yang berusaha untuk menjadi pemimpin dan rajanya jin. Di awal dulu, di awal kisah ini, sebelum manusia diciptakan, jin-jin ini bisa naik ke langit teman-teman sekalian. Naik ke langit, ngobrol sama malaikat, dibukain pintu langit buat mereka. Makanya waktu Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Mulia dan Maha Tinggi mengatakan kepada para malaikat, saya akan ciptakan manusia, makhluk baru sekarang. Makhluk baru ini bernama manusia, nanti jadi pemimpin di muka bumi. Waktu itu kebetulan iblis lagi ada di langit, kumpul sama para malaikat, ikut-ikutan dia pada saat itu. Lalu Allah bilang, kalau saya sudah ciptakan, kalian semua harus sujud. Mendengar kalimat khalifah, iblis tahu ini kalau diciptakan berarti akan jadi pemimpin di muka bumi. Berarti dia sebagai kandidat pemimpin di muka bumi nanti terhapus, nggak bisa. Dan ini alasan utama kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Nah, dia tahu ini nanti jadi pemimpin nih. Makanya malaikat berkata begini, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat berkata, kenapa engkau menciptakan ya Allah makhluk yang nanti akan membuat juga kerusakan di muka bumi, nanti akan menumpahkan darah, sementara kami para malaikat selalu bertasbih kepadamu dan mensucikanmu. Kenapa malaikat bilang ini teman-teman? Karena di muka bumi ada jin waktu itu. Jin ini suka buat kerusakan, saling bunuh-membunuh, ngaco semuanya. Hukum-hukum Allah turun tidak diterapkan. Maka kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, saya lebih tahu daripada kalian. Pada malaikat nih. Itu ayat 30. Ayat 31 Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kata Allah, dan Allah setelah ciptakan Adam, Allah ajarkan Adam nama segala sesuatunya. Semua nama malaikat, semua nama benda-benda di langit, semua nama benda-benda di bumi, semua bahasa yang akan dipakai, semua bahasa hewan, bahasa serangga, bahasa hewan ternak, bahasa semuanya, bahasa jin, bahasa tumbuh-tumbuhan, bahasa manusia nanti kalau diciptakan, yang sekarang kita punya ribuan jutaan bahasa di muka bumi ini manusia, semua itu Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam. Adam tahu semua bahasanya malaikat, nama-nama mereka, benda-benda di langit, semua nama jin, semua nama hewan-hewan, semua nama tumbuh-tumbuhan, semuanya diajarkan. Ini yang makna dari wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua nama-nama Allah ajarkan, semua bahasa Allah ajarkan. Thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah mengatakan kepada para malaikat, coba sebutin buat saya semua nama-nama yang kalian ketahui, benda-benda di langit, benda-benda di bumi. Malaikat berkata apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan saja kepada kami. Gak semua ini kami tahu, kata malaikatnya. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lalu Allah berkata kepada Adam, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, Allah sudah ciptakan, beritahukan kepada mereka semua malaikat itu nama-nama benda semuanya. Maka Nabi Adam datang sebutin nama satu malaikat, miliaran malaikat, namanya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, sebut namanya. Nama benda di langit semua disebutin, nama-namanya. Benda di bumi semua disebutin. Semuanya Nabi Adam kuasai. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum
kuntum taktumun. Pada saat Adam memberitahukan kepada mereka para malaikat nama-nama semua benda-benda itu, Allah berfirman kepada para malaikat, bukankah sudah aku katakan kepada kalian bahwa saya sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang kalian sembunyikan. Maka Allah berfirman lagi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami, kata Allah, berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Perintah sujud di sini teman-teman sekalian adalah sujud menghormati dan memuliakan Adam, bukan sujud dalam arti kata sujud penghambaan diri. Bukan ya, karena Allah suruh mereka sujud semua. Semua malaikat disuruh sujud, maka semuanya sujud kecuali iblis, golongan jin yang ada masuk ke langit waktu itu, ikut sama para malaikat, gak mau sujud, dia menolak dan dia menyombongkan diri, dan dia termasuk orang-orang kafir. Maka di ayat selanjutnya, ayat 35, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Dan kami berkata kepada Adam, itu Allah SWT ciptakan dari tulang rusuknya Adam, istrinya Hawa. Terciptakan ada dua-dua. Kata Allah kepada Adam, hai Adam, diamilah kamu dan istrimu surga ini. Dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT. Dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai. Dan jangan kamu dekati pohon ini. Ada satu yang jangan kamu dekati. Karena kalau kau dekatin, kau berarti melanggar, menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim. Perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, ada orang-orang yang mengatakan pohon yang didekati oleh Adam itu namanya, atau buah namanya buah khuldi. Yang mengatakan buah khuld itu adalah iblis. Khuld artinya dari kata-kata khalada yakhludu, yang berarti kekal. Jadi iblis yang bilang, hai Adam, ini pohon nih yang kau dilarang sama Allah makan. Kalau kau makan, kau akan menjadi khuld, kau akan menjadi kekal. Makanya Allah larang kamu makan supaya karena kamu tidak kekal. Keluarlah istilah buah khuldi. Sebenarnya bukan, Allah nggak pernah sebutin namanya pohon itu, tapi iblis yang ucapkan kalimat khuld disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian kata Allah di ayat 36, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu syaitan, iblis, datang membisikkan kepada Adam dan Hawa bahwasanya buah ini kamu tidak dilarang oleh Allah berdua makan kecuali karena kamu akan menjadi kekal seperti para malaikat-malaikat, ada di antara mereka yang kekal. Maka syaitan pun menyesatkan mereka berdua, lalu mereka melanggar Adam alaihissalam, lihat malaikat. Maka syaitan menyesatkan mereka, kata Allah SWT, dan akhirnya mereka dikeluarkan dari surga itu. Dan kami berfirman kepada mereka, ada Adam, Hawa, dan juga iblis yang menggoda, turunlah kalian semua ke bumi. Sebagian mereka musuh bagi sebagian yang lain, dan bagi kalian tempat kediaman di muka bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang sudah ditentukan saja. Setelah itu akan meninggal dunia. Ayat 37 kata Allah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Hanya saja Adam menerima beberapa kalimat. Nabi Adam alaihissalam berdoa, ya Allah, saya buat salah, udah makan buah yang kamu larang, sudah dihukum sama Allah diturunkan di bumi, tapi saya ingin taubat, saya ingin meninggalkan kesalahan saya itu. Bagaimana caranya? Maka Allah mengajarkan Nabi Adam beberapa kalimat dari Tuhannya, maksudnya kalimat taubat, istighfar dan taubat. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat hamba-hambanya. Kemudian teman-teman sekalian, ayat 38 Allah berfirman, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan kami berfirman, turunlah kalian semua, wahai Adam, sama istrimu Hawa, sama kamu hai iblis, turun di bumi sekarang. Kemudian jika datang petunjuk kepadaku, petunjukku kepada kalian, kata Allah, turun wahyu dari langit nanti mengingatkan hukum-hukumku. Siapa yang mengikuti petunjuk itu, kata Allah, niscaya tidak ada kekhawatiran, tidak ada pula mereka bersedih hati. Jadi ayat 30-38 Al-Baqarah menceritakan kepada kita tentang proses penciptaan manusia pertama Adam, dan adanya kesalahan Adam, terjadi kesalahan, dan yang menyesatkan Adam berbuat salah ada golongan namanya iblis, syaitan. Di pelajaran semua ini awal kisah kesalahan manusia. Ternyata Nabi Adam berbuat salah, penyebabnya adalah iblis. Berarti anak keturunannya kayak kita bisa terjadi itu. Dalam surah Toha, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, melengkapkan kisah yang kita jelaskan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Dan sungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu agar dia patuh masuk di surga, makan minum terserah dia, tapi jangan makan buah yang satu itu. Tapi ia lupa akan perintah itu. Lalu
tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Kata Allah, kami tidak mendapatkan padanya tekad yang kuat untuk meninggalkan. Jangan, sudah dilarang, jangan. Allah bilang haram. Ini haram, jangan dicari lagi di bawahnya ada halalnya. Haram, udah selesai, tinggalkan. Itu konsep dasar agama gitu. Kata Allah di ayat selanjutnya, ayat 116 tadi 115 surah Toha. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba. Dan ingatlah ketika kami tak kala berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semua sujud. Para malaikat patuh, sujud. Bukan karena Adam tapi karena perintah Allah. Kecuali iblis, ia membangkang. Ayat 117. Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannaka minal jannati fatashqa. Allah sudah ingatkan kepada Nabi Adam, hai Adam, ini sekarang yang tidak mau sujud sama kamu nih, iblis ada depan matanya. Jadi kata ulama tafsir, Nabi Adam lihat iblis, tahu iblis bagaimana mukanya, bagaimana fisik. Nabi Adam lihat. Nabi Adam lihat malaikat, tahu malaikat itu seperti apa. Lihat langit dan bumi, melihat surga. Nabi Adam lihat semua. Allah sudah ingatkan, wahai Adam, ini orang ini yang nggak mau sujud sama kamu ini sekarang karena perintah saya, musuhmu. Jangan, dan musuh buat istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga yang menyebabkan nanti kalian jadi celaka. Jadi sebenarnya sebelum Nabi Adam alaihissalam tergoda untuk makan buah oleh iblis, Allah sudah ingatkan. Lalu ayat 118, innalaka alla tajua fiha wala ta'ra. Kalau kau patuh hai Adam, di surga itu kau tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Allah akan tutup aurat kamu. Aman, asal jangan ikuti syaitan nih. Wa annahu la tadma'u fiha wa la tadha. Sesungguhnya kamu juga tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa matahari dalamnya. Di surga tidak lagi matahari, terang tapi tidak panas, tidak terik. Maka Allah berfirman, fawaswasa ilaihi syaitan. Maka syaitan, iblis, membisikkan fikiran jahat kepadanya. Qala ya Adamu, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yubla. Mau enggak kamu saya tunjukkan pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafika yakhsifani alaihima min warakil jannah wa asa Adamu rabbahu fagawa. Dan keduanya memakan dari pohon buah yang dilarang itu, lalu tampaklah bagi keduanya aurat mereka. Waktu Nabi Adam makan buah yang dilarang, tiba-tiba bajunya Nabi Adam dan istrinya terlepas. Nah, melanggar hukum Allah, terlepas auratnya. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Maka durhakalah Adam kepada Tuhannya dan telah sesatlah dia pada saat itu. Ayat 122. Tummajtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Tuhannya memilihnya sebagai hambanya yang bertaubat, dan dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Qalah bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah berfirman, turunlah kalian berdua dari surga ini bersama-sama. Adam alaihissalam dengan istrinya dan juga iblis yang ada pada saat itu membisikkan, turun semuanya. Sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Akan datang kepada kalian petunjuk dariku nanti. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah celaka. Surah Toha melengkapkan penjelasan surah Al-Baqarah. Berarti Adam diciptakan, Adam alaihissalam sudah diingatkan sama Allah, Adam melanggar kena bisikan syaitan, dan akhirnya hukumannya diturunkan dari surga ke muka bumi ini.